Ya Sobat Telur, seorang pria penderita kecanggungan sosial berjalan-jalan di tengah kota dan mengajak wanita yang ditemuinya untuk memenuhi keinginan psikopat emaknya. Dan di bawah kontrol emaknya, ia diarahkan untuk menghabisi nyawa mereka. Ya sob, itu adalah sedikit sinopsis pembuka dari film Who's Watching Oliver yang dirilis tahun 2017 yang akan kita bahas kali ini. Gak banyak bacot lagi, kita langsung saja bahas filmnya. Tapi seperti biasa sob, review film ini ada di segmen akhir video. Ingat sob, video ini mengandung spoiler. Sinis dibuka dengan menampilkan seorang pria penderita kecanggungan sosial dan autisme ambang bernama Oliver yang berada di Thailand dan tinggal di sebuah apartemen kecil. Pagi itu Oliver sedang mempersiapkan diri untuk berjalan-jalan di tengah kota. Sebelum pergi, seperti biasa Oliver meminum obat penenang yang rutin harus diminumnya dan menyapa emaknya yang berada di Inggris melalui video call untuk berpamitan. Emak Oliver yang tampak urakan mewanti-wanti Oliver untuk berhati-hati, dan Oliver yang tampak begitu bergantung dan patuh pada ibunya pun mengamininya. Dengan tertati-tati karena kekurangannya, Oliver berkeliling kota sambil mengabadikan momen-momen terbaik yang ditemuinya dengan kamera kesayangannya hingga malam tiba. Saat itu Oliver mengunjungi sebuah bar dan berkenalan dengan seorang wanita bar di sana. Oliver mengajak wanita itu ke apartemen sewaannya dengan iming-iming akan memberikannya obat terlarang. Setiba di apartemen, Oliver memberikan bubuk putih pada wanita itu dan membiarkan menikmatinya. Tak lama saat wanita itu mulai lemas dan linglung karena ternyata bubuk itu telah dicampur obat bius, Oliver menghubungi emaknya dengan laptopnya, lalu menempatkan laptopnya di meja dan mengarahkannya ke wanita itu sambil berkata bahwa emaknya ingin menonton mereka. Jelas wanita itu menolaknya sob. Namun Oliver segera mempersiapkan peralatan senjata tajamnya lalu mengikat wanita itu di atas meja. Dengan berteriak-teriak, emak Oliver menekan dan mendesak Oliver untuk berkitiu dengan wanita itu. Dengan patuh, Oliver mengikuti perintah emaknya sambil terus disaksikan emaknya yang tampak senang dan menikmati tontonan itu. Bahkan terus menyemangati Oliver. Dan setelah selesai, dengan sigap Oliver menyayat tenggorokan wanita itu. Emak Oliver tampak puas dan menikmati gelonjotan tubuh wanita itu di saat akhir nafasnya. Lalu ia berpamitan dengan Oliver dan memutuskan sambungan itu begitu saja. Seputusnya sambungan itu, Oliver yang tertekan langsung meminta maaf sambil menangis pada jasad wanita itu atas perbuatannya. Ia berusaha mengklarifikasi pada jasad itu bahwa semua itu adalah atas kemauan emaknya. Oliver lalu menjagal jasad wanita itu dan menghancurkannya dengan air keras. Adegan lalu beralih menampilkan Oliver yang sedang termenung di sebuah taman di siang hari yang cerah. Ia tampak sedang berpikir keras. Tiba-tiba seorang wanita cantik menghampiri Oliver dan mengajaknya berbincang. Namun Oliver yang memang menderita kecanggungan sosial segera pergi meninggalkan wanita itu. Keesokan harinya, di saat Oliver kembali ke taman itu, ternyata wanita itu kembali lagi menghampiri Oliver dan mengenalkan dirinya dengan nama Sophia. Kali ini Oliver menyambut baik perkenalan Sophia. Oliver sebenarnya ingin mengenal lebih jauh dengan Sophia. Namun sayang, Oliver tetap merasa canggung dan kembali menghindari Sophia. Hingga sampai pada pertemuan ketiga kalinya, di mana dalam pertemuan itu Sophia memberikan sebuah gelang pada Oliver. Akhirnya Oliver mulai luluh dan memberanikan diri mengajak Sophia untuk jalan-jalan ke tempat hiburan. Oliver sangat senang dapat berkenalan dan bersenang-senang dengan Sophia pada saat itu. Mereka tertawa bersama, berbincang panjang lebar seperti sepasang kekasih. Saat itu Oliver merasakan hidup seperti orang normal. Ia merasa bebas, merasa dicintai dan dibutuhkan. Tidak seperti selama ini yang hanya mengenal emaknya dan hidup di bawah tekanan dan kendali emaknya.
Hari-hari berlalu dengan pertemuan selanjutnya yang makin membuat hubungan Sophia dan Oliver makin dekat. Dan bersamaan dengan itu pula, Oliver sesekali tetap harus mengikuti perintah emaknya untuk mencari wanita-wanita demi mengikuti hasrat emaknya. Hingga pada suatu hari, Sophia menceritakan tentang siapa dirinya pada Oliver. Ternyata Sophia memiliki pengalaman yang tak mengenakan di masa kecilnya. Sophia tumbuh dalam keluarga yang tak bahagia. Ia melarikan diri dari rumah dan sejak itu hidup dan tumbuh besar dalam kesendirian. Namun belum selesai Sophia bercerita lebih jauh, Oliver teringat bahwa ia harus menghubungi emaknya. Oliver segera berpamitan dan dengan terburu-buru pergi meninggalkan Sophia. Sophia yang kepo dengan tingkah laku Oliver diam-diam mengikuti Oliver hingga apartemennya dan dengan sabar menunggu Oliver keluar kembali dari apartemennya. Sementara itu di dalam, Oliver mulai mendapatkan keyakinan diri bahwa kegundahannya selama ini harus dihentikan. Dan saat itu adalah waktu yang tepat untuk mengatakan yang sebenarnya pada emaknya bahwa dia ingin menghentikan perbuatannya pada wanita karena telah memiliki seorang kekasih dan ingin hidup normal. Oliver berlatih berbicara menyampaikan niatnya di depan kaca, lalu segera menghubungi emaknya. Emaknya marah mendengar pengakuan Oliver. Emaknya berusaha memanipulasi pikiran Oliver dengan mengatakan bahwa Oliver harus hanya mencintai emaknya karena tidak ada wanita yang dapat mencintai dan mengurus Oliver kecuali dirinya. Bahkan di saat ayahnya Oliver menyakiti Oliver di masa kanak-kanaknya, emaknya lah yang membela Oliver dengan rela menghabisi nyawa ayahnya hanya demi Oliver. Mengingat pengorbanan emaknya untuk dirinya, membuat Oliver akhirnya tak kuasa memaksakan kehendaknya. Emaknya dengan keras meminta agar Oliver membawa Sophia di hadapannya untuk diperlakukan seperti wanita-wanita sebelumnya. Oliver pun tunduk dan mengiyakan perintah emaknya. Perang batin pun melanda Oliver. Ia tidak ingin Sophia menjadi korbannya. Oliver berpikir bahwa ia harus mencari wanita lain sebagai pengganti Sophia. Dengan terburu-buru, Oliver pergi menuju bar mencari wanita lain untuk menggantikan Sophia. Sedangkan Sophia yang masih menunggu Oliver di tempat persembunyiannya segera menguntit Oliver. Betapa kecewanya Sophia saat melihat Oliver keluar dari bar bersama wanita lain dan melihat Oliver membawa wanita itu ke apartemennya. Dalam kesedihannya, Sophia merenung tentang apa yang harus dilakukannya sedangkan ia begitu tulus mencintai Oliver. Adegan kini beralih pada Oliver yang telah membawa wanita pengganti Sophia ke depan emaknya yang telah siap menonton mereka. Begitu semangatnya emaknya Oliver berusaha memanipulasi pikiran Oliver dengan kalimat-kalimat makian tak senonoh dan penekanan-penekanan yang menjijikkan agar Oliver mengikuti kemauannya, melecehkan dan menghabisi nyawa wanita yang dikiranya adalah Sophia. Emaknya juga berkata bahwa wanita yang dikiranya Sophia itu tak akan dapat menggantikan dirinya sebagai orang yang dicintai dan dibutuhkan Oliver. Perang batin antara keinginan Oliver untuk menghentikan perbuatan menjijikkan itu dengan keharusan ia patuh dengan emaknya membuat Oliver akhirnya lepas kendali. Ia mengamuk dan menghabisi nyawa wanita itu dengan brutal tanpa terlebih dahulu melecehkannya seperti yang diinginkan emaknya. Setelahnya, Oliver pun menyalahkan emaknya yang telah membuat dirinya seperti itu. Emaknya meminta Oliver untuk segera meminum obat penenangnya dan tak lama Oliver pun mulai tenang. Emaknya meminta agar Oliver membersihkan semua kekacauan itu dan tidak lupa meleburkan wanita itu untuk menghilangkan jejak seperti biasa. Keesokan harinya seperti biasa Oliver bertemu dengan Sophia di taman. Saat itu Sophia mengatakan pada Oliver bahwa ia bermimpi Oliver memiliki wanita lain. Oliver langsung menyanggahnya bahwa ia tidak memiliki wanita lain selain Sophia. Sophia langsung menjawab bahwa ia tahu Oliver tidak memiliki wanita lain karena ia melihat langsung saat Oliver membuang tubuh wanita itu. Ya Sob, ternyata malam itu Sophia memutuskan untuk terus mengamati tindak tanduk Oliver dan melihat semua perbuatan Oliver, juga melihat langsung emak Oliver yang mengendalikan dan menyakiti mental Oliver. Oliver terkejut mendengar pernyataan Sophia. Oliver langsung bertanya, lalu mengapa Sophia masih mau menemui Oliver? Dengan tersenyum manis, Sophia berkata bahwa karena ia tidak dapat hidup tanpa Oliver. Ia yakin mereka berdua dapat hidup bahagia bersama. Sophia juga menyampaikan bahwa ia tidak tahu mengapa saat ia melihat Oliver menghabisi wanita bar itu, Sophia justru merasa bahagia.
Betapa senangnya Oliver mendengar pengakuan Sophia yang ternyata sudah mengetahui dan bahkan dapat menerima keadaan Oliver yang sebenarnya serta perbuatan rahasianya. Oliver akhirnya memutuskan akan menjalani hidupnya sendiri tanpa kendali emaknya karena kini ia telah memiliki Sophia. Malamnya, ia tidak mau mengangkat panggilan fit call dari emaknya dan tidur dengan tenang. Esok harinya, Oliver kembali ke taman untuk bertemu dengan Sophia seperti biasa. Namun ternyata Sophia tidak juga muncul menemuinya. Begitu juga esok harinya dan hari-hari selanjutnya, Sophia tak kunjung juga menemui Oliver di taman. Oliver mulai panik dan kecewa. Ia mulai merasa dibohongi oleh Sophia. Dalam keadaan kecewa dan kesedihan yang mendalam, Oliver akhirnya mau tidak mau menghubungi emaknya kembali dan mengadu sambil menangis bahwa Sophia telah meninggalkannya. Emaknya marah karena Oliver berhari-hari tak mengangkat panggilan fit call-nya dan juga ternyata telah membohonginya tentang wanita bar sebelumnya yang dikira emaknya adalah Sophia. Keadaan Oliver yang saat itu sedang sedih dan kecewa tak disia-siakan emaknya untuk kembali mempengaruhi Oliver bahwa apa yang dikatakan emaknya selama ini adalah benar, yaitu tidak ada wanita yang benar-benar mencintai Oliver kecuali emaknya. Oliver pun mulai terpengaruh dan akhirnya membenarkan perkataan emaknya. Hingga akhirnya Oliver pun kembali menuruti kemauan emaknya mencari wanita lagi untuk dijadikan korban-korban berikutnya. Demikianlah Oliver pun kini kembali menjalani hari-harinya dengan mencari wanita-wanita untuk dijadikan korbannya yang seperti biasa sambil disaksikan emaknya. Hingga sampai pada suatu hari, di saat Oliver sedang melancarkan aksinya, tiba-tiba muncul Sophia di rumahnya dan menyaksikan langsung Oliver yang sedang menjagal korban wanitanya. Oliver terkejut melihat kemunculan Sophia yang tiba-tiba. Dengan raut wajah prihatin dengan apa yang dilihatnya, Sophia menghampiri Oliver dan meminta maaf atas ketidakhadirannya selama ini. Ketidakhadirannya itu bukanlah atas kemauan Sophia, akan tetapi Sophia telah dibawa oleh keluarganya yang justru selama ini dihindarinya. Emak Oliver yang saat itu masih online dan melihat kedatangan Sophia meminta agar Oliver menghabisi Sophia. Tetapi Oliver tak mengindahkan permintaan emaknya. Sambil saling berpandangan, Oliver dan Sophia pun serentak menutup layar laptop begitu saja dan selanjutnya mereka berdua pun melepaskan kerinduan mereka selama ini. Nah, apa sobat kira film sudah usai dengan akhir cerita yang happy ending di mana akhirnya Oliver dapat menemukan kekasih yang dapat menerima segala kekurangan dan jiwa psikopat Oliver serta dapat memutuskan untuk keluar dari kendali emaknya? Tunggu dulu Setelah film menampilkan sekelumit kredit title, ternyata film masih berlanjut di mana ternyata ditampilkan adegan Sophia di kamar Oliver yang tiba-tiba terbangun dengan heran karena melihat Oliver berada di depan laptop sambil terus bergumam, "Aku anak baik, aku anak baik." Lalu tiba-tiba Oliver berbalik menerkam Sophia seperti kerasukan dengan layar laptop yang menampilkan emaknya Oliver yang menyeringai menunjukkan kemenangannya. Lalu film pun baru di end. Well Who's Watching Oliver memiliki premis yang berpusat pada psikosis dan manipulatif di mana di saat perilisannya mungkin merupakan film yang mengerikan dan sangat mempengaruhi psikologis penontonnya sehingga akan melekat cukup lama di benak kita setelah menontonnya. Bagaimana enggak Kisah seorang emak-emak yang memanipulasi pikiran dan mental seorang anak demi memuaskan hasrat seksual dan psikopatnya tentulah sangat menjijikkan. Status hubungan itu membuat Mince ingin berhenti untuk menontonnya. Tetapi Who's Watching Oliver ternyata adalah sebuah film horor berbalut drama yang gak bisa Mince hentikan untuk ditonton. Perjuangan Oliver untuk keluar dari lingkaran manipulatif emaknya, lalu kisah percintaan Oliver dengan Sophia, dan kelanjutan hubungannya dengan Sophia setelah Sophia mengetahui siapa Oliver sebenarnya, membuat Mince tertahan untuk terus menontonnya sampai akhir. Who's Watching Oliver disutradarai oleh Richie Moore dan dibintangi oleh Russell Geoffrey Banks, Margaret Rochi, dan Sarah Malakulen. Akting Russell Geoffrey Banks berhasil mencuri perhatian Mince karena begitu apik memainkan peran seorang yang memiliki kecanggungan sosial dan autisme ambang. Adegan-adegan yang ditampilkan juga sangat selaras dengan musik jazz yang menjadi soundtracknya.
Satu kejutan yang menarik bagi Mince di film ini adalah pemilihan peletakan adegan akhir film, di mana akhirnya Sophia pun menjadi korban yang diletakkan setelah sekelumit kredit titel berjalan adalah sebuah ide yang brilian, Sob. Karena bagi sobat yang terbiasa segera menghentikan film pada saat kredit titel berjalan, mungkin akan menilai bahwa film ini berakhir happy ending, saking begitu meyakinkannya adegan Sophia dan Oliver yang melepaskan kerinduannya dengan tak mengindahkan Mak Oliver sebagai akhir dari cerita. Beruntung bagi sobat yang tak segera menghentikan film ini beberapa saat setelah kredit titel berjalan, sehingga dapat mengetahui akhir cerita sebenarnya dari film ini. Namun secara keseluruhan sob, mengingat film ini terlalu vulgar dan menjijikkan, Mince ingatkan agar film ini tidak ditonton oleh sobat yang masih di bawah umur dan juga bagi sobat yang gak nyaman dengan adegan-adegan yang mengganggu, juga adegan-adegan berdarah. Di IMDb, film ini mendapatkan rating 5,0. Namun Mince memberikan bintang 3 dari 5 untuk film ini. Akhir kata, jika sobat adalah penggemar film-film bergenre horor, misteri, dan thriller, berarti tepat sudah sobat mampir di sini. See you!